Puji Tuhan, pujian kita mengatakan bahwa waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Ya, walaupun memang kadang-kala kita harus menunggu, kadang-kadang kita mungkin berkata bahwa loh kok lama sekali ya. Tetapi segala sesuatu ada waktunya. Nah, saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu saya pernah membuat sebuah status sehingga saya angkat ini jadi sebuah tema di hari ini, yaitu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, saya mendasari status itu di dalam Lukas pasal 22 ayat 42. Mari kita baca sama-sama. Lukas pasal 22 ayat 42. Kita akan baca secara bersama-sama. Sudah dapat? Ya, Lukas pasal 22 ayat 42. Baik, kita akan baca. 3, 2, 1. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Ya, saudara, saya buatkan status bahwa jangan kita memaksakan kehendak Tuhan, tetapi kita harus menunggu waktu Tuhan. Nah, ayat ini disampaikan, ini merupakan doa dari Tuhan Yesus sendiri. Kenapa? Karena dia menghadapi sebuah situasi. Ada sebuah situasi, ada sebuah alasan, ada sebuah penyebab yang membuat Tuhan Yesus sendiri mengungkapkan kata-kata seperti ini. Diperhadapkan dengan kondisi yang menurut Tuhan sebagai 100% manusia, menurut Yesus yang adalah bukan hanya 100% Tuhan, tetapi dia juga 100% manusia karena dia manusia ilahi. Nah, kemanusiaan itu yang tidak tahan sehingga dia berdoa dan dia berkata seperti ini. Bapa, kalau boleh ini berlalu. Ada sebuah tawar-menawar antara Yesus dengan Bapa. Kenapa? Karena dia akan menghadapi, dia tahu bahwa anak manusia itu akan diserahkan dan menebus dosa isi dunia dan menghadapi sebuah penderitaan yang sangat-sangat tidak mungkin bisa diterima oleh manusia. Saya dan saudara tidak mungkin bisa menjalani itu. Kemanusiaan Yesus pun seperti itu. Sehingga dia berkata begini. Di dalam doanya dia berkata bahwa, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripada aku. Tetapi, jadi dia bertawar dulu. Kalau boleh, kita tebus saja manusia dengan cara lain lah. Ya, dengan bersabda, kudus. Barangkali bisa jadi kudus. Suci. Ditebus. Mungkin bisa dengan itu, seperti penciptaan. Betul ya? Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi hanya dengan bersabda, maka jadi. Saudara bisa bayangkan cakrawala kayak begitu cuma dengan omongan. Bicara saja, jadi. Apakah untuk menebus dosa manusia dengan cara ngomong tidak jadi? Bisa jadi. Tetapi Tuhan tidak melalui cara itu. Dia harus rela mati untuk menebus. Bukan berfirman tetapi menebus. Ya, menanggung. Harus melalui sebuah penderitaan. Sehingga dia katakan, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Kadangkala saudara yang diberkati, kita pun menghadapi situasi yang sama. Menghadapi pergumulan yang berat. Kami semua di rumah lagi kena sakit, flu, ramai. Iya kan? Kadangkala seperti itu. Tuhan kalau boleh, kalau istri saya anak-anak sakit, dia bilang kalau boleh penyakit ini pindah ke saya, jangan ke anakku. Kan dia ngomong gitu. Jadi ada tawar-menawar. Ya, karena tidak tega melihat penderitaan anak. Jadi kadang-kala kita seperti itu, tawar-menawar dengan Tuhan. Begitu ada sebuah persoalan, kita tawar-menawar dengan Tuhan. Tetapi ingat, biar bukan kehendak kita.
Jadi jangan memaksa kehendak Tuhan. Itu status saya. Jangan memaksa kehendak Tuhan. Karena waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Ada waktu Tuhan. Saudara yang sudah punya anak, ada Bu Rina tentu ya. Bu In punya anak juga ya, Bu Devi. Anak-anak kalau masih kecil, kalau kita bawa ke pasar gimana? Apalagi lewat toko mainan. Tiba-tiba remnya itu keras sekali ya. Tiba-tiba dia berhenti. Semalam saya beli obat di apotek. Di situ ada juga selain obat-obatan ada freezer ya. Jadi ada yang jual minuman, mereka jual minuman di situ. Ini anak sudah ambil minuman, sudah nangis-nangis. Mamanya bilang, gak ada uang lagi, tidak ada uang. Taruh, tidak ada uang. Dia tetap ngotot, pegang. Ya, seperti itu. Kadang-kala kita seperti itu buat Tuhan ya. Itu sifat anak-anak, saudara. Kita mau memaksa kehendak Tuhan. Saya tidak mau Tuhan, saya harus dijawab Tuhan, saya harus dapat Tuhan, saya harus bisa Tuhan. Apapun yang terjadi, saya mau ini Tuhan. Saudara, sebetulnya itu sifat anak-anak. Kita tidak dewasa rohani. Kita berikan waktu kepada Tuhan. Itu sebetulnya dewasa rohani, saudara. Jadi anak ini dia ngotot tadi malam. Sama dengan Yuda. Kalau dapat mainan zaman dulu, waduh. Mau dan tak mau, harus beli. Walaupun memang sudah tidak ada uang, bagaimana cara titip KTP? Atau kunci motor. Iya. Karena anak itu mau-mau aja, ngotot. Ada yang pernah doa di sini lalu ngotot sama Tuhan? Saya tidak mau Tuhan. Saya kasih batas waktu sama Tuhan. Kalau tanggal 31 Desember saya belum dijawab Tuhan, 1 Januari saya menyangkal Tuhan. Ada yang ngancam. Jadi sampai Tuhan itu diancam. Ya. Memaksa Tuhan. Dan akhirnya mengancam Tuhan. Nah, saudara ingat bahwa itu adalah sifat anak-anak ya. Orang yang memaksa kehendak Tuhan itu belum dewasa rohaninya. Mari kita mengalir sesuai dengan kehendak Tuhan, minta waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Saya punya status beberapa itu saya katakan gini. Ada orang yang katakan Tuhan tidak adil. Di manakah keadilan Tuhan? Di manakah letak kemahakuasaan Tuhan ketika dia menghadapi pergumulan yang berat, menghadapi pergumulan, dia katakan, Tuhan di manakah engkau? Tunjukkan kuasamu Tuhan, tunjukkan buktimu Tuhan. Saya sudah terlalu menderita Tuhan, ini berat sekali Tuhan. Saudara, seberat apapun persoalan yang kita hadapi, seberat apapun pergumulan kita belum seberat seperti hambanya, ya, jangan Tuhan lah ya, standarnya terlalu tinggi. Saya ambil standar manusia, Ayub aja. Betul? Ayub. Bapak sudah sering khotbahkan tentang Ayub ya. Bagaimana mungkin orang pertama baru datang lapor. Lapor Pak, kami sedang mengembalakan kambing domba. Tiba-tiba ada perampok yang datang. Belum selesai ngomong, regu 2 datang. Lapor Bapak. Ada musibah. Belum selesai, Bapak anak-anak dorong semua kena musibah Bapak. Ada gempa bumi, rumah roboh, mati semua. Hah? Kakaknya juga korban. Adanya yang paling kecil, korban juga Bapak. Hanya Bapak dan Mama saja. Seperti itu saudara. Sampai akhirnya kena penyakit yang dalam bahasa Latin disebut kaskadu. Ya. Borok semua badannya dan istrinya katakan, kau menyangkal sudah Tuhanmu lalu kau mati. Itu solusi terbaik. Apakah ada yang pernah seperti itu sampai kecewa, putus asa, lalu bilang menyangkal Tuhan sudah. Saya kira di sini tidak ada. Kalau ada yang sedang menonton dan mengalami seperti itu, percaya waktu Tuhan itu ada untuk saudara. Kita tidak usah paksakan waktu Tuhan, karena segala sesuatu sudah direncanakan oleh Tuhan, sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tidak ada yang kebetulan, semua sudah terprogram rapi oleh Tuhan.
Ayub mengalami hal yang seperti itu. Tetapi dia menunggu waktu Tuhan. Dan Tuhan memulihkan Ayub, saudara yang diberkati. Segala sesuatu, semua yang rugi, semua yang hilang, itu digantikan oleh Tuhan. Tuhan bertanggung jawab. Kalau saat ini saudara dalam tekanan, saudara dalam masalah, saudara dalam kerugian, oleh karena saudara takut Tuhan, oleh karena saudara sedang bergumul, dan saudara mengalami kerugian, Tuhan akan menggantikan itu. Tapi kalau saudara rugi karena kesalahan saudara, itu beda lagi. Kasusnya beda. Iya. Kemudian status juga saya, ini satu status saya yang saya sampaikan. Mungkin saudara pernah baca status ini. Kehendak diri sendiri menuntun kita meraih apa yang kita kehendaki. Namun penyerahan diri akan menuntut kita untuk meraih apa yang Tuhan kehendaki. Itu salah satu status saya minggu-minggu kemarin. Jadi penyerahan diri atas kehendak Allah jauh lebih baik daripada memaksakan kehendak diri sendiri. Jadi kalau kehendak diri kita menuntun kita kepada apa yang kita kehendaki. Tapi kalau kehendak Tuhan akan membuat kita memahami dan mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Saudaraku, kita belajar dari orang Israel. Mereka begitu memaksa, tadi saya sudah ambil ilustrasi anak kecil, ya, memaksa kehendak orang tua. Dia tidak mau tahu apa yang sedang terjadi keuangan dengan orang tua, tapi dia memaksa, akhirnya beli. Anak senang, yes, dapat mainan, tapi orang tuanya dongkol, orang tuanya jengkel, orang tuanya marah-marah. Ini terakhir yang mau beli, jangan sampai rusak, ya. Jadi diwanti-wanti, enggak tahu, sebentar dihancurkan. Nah, orang Israel pernah mengalami hal yang sama. Mereka sedang dipimpin, Tuhan kasih pemimpin buat mereka adalah hakim-hakim. Walaupun satu berganti yang lain, ya, tetapi mereka punya pemimpin. Nah, mereka ngotot, kami mau sama Tuhan dengan mereka yang lain. Berikan kepada kami seorang raja. Memaksa Tuhan untuk memberikan raja. Oke, kalau kalian paksa saya harus memberikan kalian raja, siap. Samuel sini, carikan saya seorang. Lalu semua berdiri lihat. Saul tingginya di atas rata-rata. Lehernya itu di atas kepala semua prajurit yang lain. Ini yang cocok. Dan akhirnya Saul terpilih menjadi raja. Kenapa Saul dipilih menjadi raja? Karena dipaksa oleh bangsa Israel. Sudah waktu Tuhan, belum. Memaksa, dikasih. Dapat raja, dapat. Senang mereka pesta. Dapat raja, puji Tuhan, bikin syukuran. Ya, Raja Saul naik tahta. Dan apa yang terjadi dalam kepemimpinannya? Pada akhirnya mengalami banyak kegagalan. Kegagalan yang dia dapatkan. Akhir hidupnya mengakhiri, Bapak bilang mengakhiri dengan tidak dengan tertawa, ya. Kemarin Bapak bilang mari mati dengan tertawa, mengakhiri dengan senyum. Saul tidak. Di medan perang kalah pasukannya, anaknya yang akan menggantikan dia menduduki tahtanya, si Jonathan, mati. Pasukannya terpukul kalah. Daripada aku mati dibunuh oleh musuh, dia kasih senjatanya buat bujangnya, ajudannya. Tikam aku. Bujangnya bilang, Bapak, saya tidak mau nodahkan tangan saya kepada Bapak. Saya menghargai Bapak. Saul sendiri mengambil pedang itu, menghunuskan pedang itu. Sebetulnya belum waktunya. Dalam kepemimpinan yang selama itu masalah terus yang terjadi. Kecurigaan dengan Daud lah, kejar-kejaran dengan Daud. Masalah satu
selesai datang lagi yang lain. Ada demo-demo dan lain-lain. Akhirnya mengakhiri hidup dengan cara seperti itu. Karena dipaksakan. Itulah sebabnya saudara, mari kita yang punya masalah, kita yang punya pergumulan, berdoa serahkan kepada Tuhan, tetapi jangan memaksa kehendak Tuhan, jangan mengancam Tuhan. Keputusan Tuhan itu mutlak, absolut, tidak boleh diganggu oleh siapapun. Bukan atas kehendak kita, tapi kehendak Tuhan sendiri. Mari kita berikan kesempatan kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah menentukan ini waktunya, anak desa diangkat, maka Tuhan akan mengangkat. Ada waktu, dengan cara Tuhan, dengan berbagai macam cara Tuhan akan mengangkat kita. Ada beberapa makna dalam kebenaran ini. Yang pertama adalah segala sesuatu ada waktunya. Mari kita baca pembacaan yang kemarin kita sudah baca bersama-sama dengan Bapak. Kita baca lagi dalam Pengkhotbah pasal 3. Kita akan lihat ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Pengkhotbah pasal yang ketiga. Ayat-ayat yang bagus. Ya, sudah dapat? Kita akan baca bersama-sama ya, karena ini untuk menguatkan iman kita semua. Ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Beberapa ayat saja. Sebentar. Sudah? Ya. Dibaca? Satu, dua, tiga. Segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masa. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Sampai di situ aja, saudara. Beberapa bagian ini merupakan cerminan atau kesimpulan dari seluruh aspek kehidupan kita. Jadi bukan saja ada waktu untuk hal-hal ini aja. Dalam segala sesuatu itu ada waktunya. Saudara sakit, ada waktu untuk disembuhkan Tuhan. Saudara punya persoalan, ada waktu untuk dipulihkan. Saudara punya masalah keluarga, rumah tangga, ada waktu. Punya masalah ekonomi, anak-anak, ada waktu. Tuhan serahkan semua buat Tuhan, percaya bahwa Tuhan sanggup, Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita. Jangan memaksakan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan yang tepat. Walaupun penderitaan berat yang dia hadapi. Tetapi dia katakan bahwa biarlah bukan kehendakku, kehendakmu lah. Serahkan untuk kehendak Tuhan. Tuhan, maunya saya boleh terlepas, saya boleh sembuh hari ini, saya boleh bebas hari ini. Tetapi biar bukan kehendakku, kehendak Tuhanlah. Segala sesuatu ada waktu. Dalam kurung waktu itu kita belajar untuk menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan. Dipimpin oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Memahami rencana Tuhan, mengerti rencana Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam kurung waktu itu. Amin. Berat enggak? Berat. Berat. Secara manusia. Tetapi Tuhan katakan bahwa kuk yang kita pikul itu ringan. Saya mau kasih sebuah ilustrasi, minta bisa kamu sama-sama dengan ini. Rinto bisa di depan.
Johan sama Rinto sebentar. Saudara, kita lihat kalau kita menghadapi situasi yang sulit. Kamu di sini, ya. Jadi ini manusia, ilustrasinya, dan anggaplah ini masalah, persoalan, berhadapan dengan dia. Nah, persoalan itu senantiasa membuat kita semakin terjepit, terdorong. Jadi coba kamu mulai mendorong dan kamu mundur sedikit demi sedikit sampai kejepit. Ya, persoalan datang, masalah, katakanlah penyakit datang, terus ekonomi datang lagi, kamu dorong dia. Ya, kamu jangan dulu cepat mundur, kamu agak bertahan tapi akhirnya kalah, ya. Ya, penyakit datang, ekonomi datang lagi, mau bayar uang kuliah tidak ada uang, mau beli nasi jinggo belum ada duit, mau beli sepatu nggak ada, ini sudah hampir kejepit, terus sakit kepala lagi, akhirnya Tuhan datang. Ada jalan keluar. Di situ Tuhan hadir. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Jadi ketika kita mengalami tekanan, rasanya kita kejepit, Tuhan sudah tidak ada jalan keluar lagi, saya semakin terhimpit, Tuhan tolong saya, Tuhan bagaimana Tuhan, tidak ada lagi jalan keluar ini, Tuhan bagaimana ini Tuhan, sekarang ini waktunya Tuhan. Disitulah mujizat Tuhan akan dinyatakan. Amin. Ya. Persoalan, masalah, pencobaan membuat kita terhimpit, tetapi kasih karunia Tuhan akan menolong dan membebaskan kita, memberikan kita pengharapan. Karena di dalam Tuhan pengharapan itu tidak mengecewakan. Itu makna yang pertama. Segala sesuatu ada waktunya. Yang kedua, jangan pernah memaksakan kehendak Tuhan. Di dalam Lukas tadi 22 ayat 42 tadi. Kemudian pahami ketika keinginan manusia berbeda dengan kehendak Tuhan. Kita harus pahami, belajar untuk memahami bahwa keinginan kita sebagai manusia itu berbeda dengan kehendak Tuhan. Kemarin saya juga sempat dengar Bapak ada bilang bahwa yang Tuhan jawab itu adalah kebutuhan, bukan keinginan. Kalau keinginan, saya punya keinginan banyak saudara. Mau bikin daftar, satu brankas, satu komputer jebol dengan daftar listnya. Tetapi manakah yang merupakan kebutuhan? Itu yang dijawab oleh Tuhan. Di dalam pelayanan kami punya banyak sekali rencana-rencana. Tetapi kita belajar untuk melihat manakah kehendak Tuhan. Ternyata apa yang kita anggap keinginan kita, mau cepat untuk mendapatkan itu. Dan karena belum waktu Tuhan, ternyata kita bisa menjalani juga saudara. Itu artinya Tuhan memberikan kepada kita solusi. Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar. Tuhan menolong dan menuntun kita. Ternyata bisa menjalani. Amin. Iya, masih bisa menjalaninya. Walaupun mungkin ada yang berkata, tapi ya bahasa kuyup juga, tertati-tati juga. Akhirnya kita melihat kuasa Tuhan. Saudara, melihat mujizat Tuhan, di ujung sebuah proses itu sukacitanya sangat luar biasa. Sukacitanya besar sekali. Karena saudara melewati sebuah proses yang besar dan akhirnya saudara mendapatkan jawaban itu. Sukacita itu berbeda. Bagaimana cara saudara menanggapi pertolongan itu berbeda. Dengan saudara mendapatkan pertolongan tanpa melalui sebuah proses. Itu beda. Paham maksud saya? Kalau saudara punya masalah dan tiba-tiba langsung. Contoh Bu Lydia, aduh Pak Ron saya kurang nih. Misalkan ya Bu ya, saya ada kebutuhan nih, aduh bisa enggak bantu? Oh iya saya bantu Bu. Nah, langsung ya, maka enak kan? Tapi kalau ibu bergumul pas menit terakhir, detik terakhir dikasih sama Tuhan, wow luar biasa, amin. Iya. Saya punya banyak pengalaman seperti itu saudara.
mengalami banyak sekali. Saya ingat waktu masih seperti anak-anak kita ini di sekolah Alkitab seperti ini, saya masih ingat, saya saksikan yang itu aja. Ada sebuah acara dan kita diminta semua untuk ikut dengan catatan. Semua biaya ditanggung sendiri, tetapi tidak boleh minta sama siapapun, orang tua siapapun tidak boleh. Berdoa sampai Tuhan kirim biaya dan semua perlengkapan. Karena nginap 3 hari di hotel. Nginap 3 hari. Jadi sabun mandinya, odolnya semua harus siap, bersih. Handuknya harus yang baik, bukan yang warnanya sudah enggak kelihatan ya. Dan kita berdoa. Uang pendaftaran 5.000 zaman itu. Saya tidak punya uang. Karena saya komitmen tidak akan pernah minta uang sama orang tua. Dan akhirnya pendaftaran ditutup, detik terakhir untuk berangkat, bis sudah di depan, semua orang sudah siap dengan kopernya harus pergi, keputusannya Roni tidak pergi, tinggal jaga asrama. Siap, saya bilang saya siap, saya tidak pergi. Pintu ditutup dan mereka gandeng tangan bikin lingkaran, tas-tas di tengah berdoa. Sebelum doa itu lagu favoritnya, kami memuji kebesaran-Mu. Doa semua. Begitu berdoa selesai, amin. Langsung ada orang di depan pintu. Begitu dibuka, kami mau perlu sama Roni. Sabun mandinya 10, odolnya 10, sepatu kulit 2 pasang, kaos dalam, handuk, dan uang Rp25.000. Saya langsung banting 5.000, saya bayar pendaftaran, kalian semua saya traktir makan bakso. Bakso hanya 300 perak. Zaman itu. Saya traktir makan bakso. Uang 20.000 enggak habis. Detik itu ada jawaban Tuhan. Dan itu sukacita besar, itu jadi kesaksian buat saya sampai hari ini. Karena pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Begitu amin. Bayangkan Rp25.000. Sekarang ya dikasih 25.000 bikin apa ya? Iya. Zaman itu saya bisa traktir teman-teman saya. Haleluya. Saya ingat mie goreng 350, mie kuah masih 300, bakso 300 kita makan, sudah hajar. Puji Tuhan. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Yang keempat, serahkan semua kehendak dan keinginan atau rencanamu kepada Tuhan. Serahkan semua keinginan, kehendak, rencana, angan-angan, cita-cita saudara kepada Tuhan. Ya, serahkan semua kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan sanggup untuk menjawab. Tuhan sanggup untuk menolong. Di dalam pelayanan kami pun begitu. Waktu-waktu terakhir, pasti Tuhan buka jalan. Pasti buka jalan. Saudara yang diberkati Tuhan. Saya sangat bersyukur Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari kita buka di dalam 1 Yohanes pasal 22 ayat 17. Cara terbaik untuk kita tidak memaksa kehendak Tuhan, ya. Cara untuk tidak memaksa kehendak Tuhan. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Sudah dapat? 1 Yohanes 2 ayat 17. Sudah Bu? Silakan dibaca Ibu. Ya. Ada yang bisa membantu untuk membacakannya? 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Ya. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang apa? Melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Cara untuk kita
tidak akan memaksakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita adalah mari kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Berserah penuh kepada Tuhan. Hidup dalam kasih Tuhan, memahami kasih Tuhan, memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dunia akan lenyap dengan segala kehendaknya. Tetapi kita, orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kalau Tuhan bilang sabar, kita sabar. Kita menunggu karena ada waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Ada orang berkata bahwa jawaban Tuhan atas setiap pergumulan dan doa kita ada 3. Yang pertama, iya. Yang kedua, tidak. Yang ketiga, sabar. Ya kan? Tunggu. Sabar ya. Nah, sabar dalam sabar. Tuhan ada. Sabar. Sabar. Waktu saya masih pacaran sama Bu Rina, saya datang ke rumahnya, dia nyanyi lagu ini, saudara. Waktu saya mau datang, nyanyinya gini, sabar, mama ada di rumah. Sabar, mama ada di rumah. Saya lewat aja saya terus. Begitu saya balik lagi, dia lihat saya, dia ganti lagunya. Mari masuk, mari. Haleluya. Sabar saudara, amin. Kalau memang belum, bukan berarti Tuhan tidak mendengar. Kalau belum, bukan berarti Tuhan menolak. Kalau belum, bukan berarti Tuhan tidak suka sama Anda. Kalau belum, bukan berarti Tuhan tidak peduli. Tetapi Tuhan bilang sabar. Anda melalui sebuah proses sebentar untuk menguji imanmu. Ayub berkata, ketika itu aku akan timbul seperti emas. Jadi seperti emas yang murni, yang sudah diproses. Harganya luar biasa. Dari batu biasa diproses melalui peleburan, dibakar. Jadi baptisan itu ada 3 jenis baptisan. Baptisan air, baptisan roh, dan baptisan api. Kalau masuk air itu masuk dalam air. Kalau api, bukan masuk dalam api ya. Baptisan air masuk dalam air. Baptisan api itu adalah sebuah tantangan, sebuah pengujian untuk pemurnian. Kita harus diuji, kita harus dimurnikan supaya motivasi kita murni, motivasi kita benar, motivasi kita tidak salah di hadapan Tuhan. Amin. Motivasi saya di dalam pelayanan cuma satu. Bawa orang dari neraka datang ke surga aja. Kalau Tuhan mau kasih orang yang ada duit enggak apa-apa. Tapi saya enggak fokus ke orang yang ada duit saja. Karena yang akan masuk surga bukan saja mereka. Mereka ini juga orang-orang di pinggiran juga, orang-orang yang punya harga di hadapan Tuhan. Tapi Pak, cari orang kaya Pak, supaya gereja bisa sukses. Wow. Saya dinasihati, saya ingat nasihat ini dari seorang hamba Tuhan senior. Beliau pernah jadi mentor saya di awal tahun 2000-an di Surabaya ketika itu. Seorang gembala senior dari GPPS sepanjang di Surabaya, Sidoarjo. Beliau katakan gini, namanya kalau dalam bahasa Indonesia, nama Indonesianya itu James Rubino. Nama Chinese-nya kita biasa panggil Om Sui. Dia sudah senior sekali, sudah tua sekali. Dia bilang buat saya, "Brur," ini kata-katanya dia, "Brur, ingat Brur, kalau Brur punya motivasi untuk dibayar, maka akan dibayar lunas. Sudah selesai. Tapi kalau Brur punya motivasi untuk Tuhan, Tuhan yang akan bayar itu. Dan Tuhan tidak mau berhutang buat Brur. Kalau Brur mau dibayar sekarang, akan dibayar sekarang. Tapi sudah selesai, Brur tidak dapat lagi.
Sudah tidak ada yang kita dapatkan lagi. Itu nasihatnya buat saya. Sehingga saya bilang, mari kita melayani, tidak usah ada motivasi yang lain. Amin. Untuk jiwa-jiwa, untuk Tuhan, bawa jiwa kepada Tuhan. Itu sudah sangat baik. Puji Tuhan, hampir setiap minggu ada 1-2 orang yang jiwa baru. Senantiasa selalu ada seperti itu dalam pelayanan kami ya selama ini. Puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara yang punya masalah, saudara punya persoalan, saudara yang sedang menghadapi penyakit, saudara masih di karantina, kapan saya harus keluar karantina, saudara yang masih ada dalam tekanan, saudara yang mungkin ada di penjara, saudara yang sedang mengalami pergumulan, kapan saya bisa terbebas? Segala sesuatu ada waktunya. Jangan memaksa kehendak Tuhan, tetapi berikanlah tempat buat kehendak Tuhan. Tuhan yang akan beracara atas kita, Tuhan yang akan melepaskan kita, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Mari kita nyanyikan pujian ini, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya undang yang di studio, kita bangkit berdiri. Yang di rumah, mari saudara pun bisa berdiri bersama-sama. Kita nyanyi pujian ini dengan iman. Haleluya. Mari kita nyanyi pujian ini. Bila kau inginkan sesuatu terjadi, waktu Tuhan waktu yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi nyanyikan pujian ini dengan iman. Kau izinkan sesuatu terjadi. Kalau saudara diizinkan Tuhan mengalami sesuatu, ku percaya entahkah itu penyakit, tekanan, cobaan, fitnaan, atau apapun itu, serahkan semua kepada Tuhan. Karena ada waktu Tuhan, kuasa Tuhan akan memulihkan akan kehidupan kita. Haleluya. Amin. Pasti yang terbaik Tuhan. Kalau saat ini saudara belum melihat ujung dari persoalan itu, percaya akan ada waktunya. Ada pemulihan, ada kesembuhan, ada mujizat yang terjadi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak, hamba berdoa buat kami semua Tuhan, yang ada di studio, yang ada di rumah, yang sedang mengikuti secara online live streaming Tuhan, yang punya masalah, baik itu sakit penyakit, masalah keluarga, ekonomi, masalah dengan keuangan,
dengan pekerjaan, dengan pelayanan, apapun persoalan kami Tuhan. Kami percaya waktu Tuhan waktu yang terbaik. Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kalau hari ini kami belum melihat jawaban Tuhan, kami tahu akan ada satu hari Tuhan akan menjawab kami dengan sukacita. Kami percaya akan ada pemulihan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan Allah yang adalah pendengar dan penjawab doa kami. Engkau berfirman dan semua terjadi Tuhan. Kami menyerahkan semua kepada kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Bukan kehendak kami Tuhan. Kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Jawablah kami Tuhan. Pada waktunya Tuhan. Kemuliaan-Mu dinyatakan. Di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan. Yang mengalami masalah rumah tangga dipulihkan. Ekonomi dipulihkan. Pelayanan dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajarkan kami Tuhan, supaya kami menempatkan kehendak Tuhan, merupakan prioritas utama kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya kembali ke buat Pak Jo, mungkin ada yang disampaikan tentang pokok-pokok doa. Yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan. Haleluya Tuhan, haleluya. Tetap percaya Haleluya. waktu Tuhan. Bapak Ibu, kita akan Kasih berdoa yang bersama-sama. terbaik. Pagi ini kami dapat informasi Waktu Tuhan sahabat-sahabat hamba-hamba Tuhan yang kena COVID. terbaik. Sebelum saya melangkah ke sini, saya ada WA, ada seorang yang meninggal karena COVID. Kita berdoa saudaraku, percayalah bahwa Tuhan menjamah, melindungi. Tuhan akan memprotek kita semua. Haleluya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk hamba-hambamu, anak-anakmu yang sekarang ini sedang karantina, yang sekarang ini sedang isolasi, yang sekarang ini sedang dirawat di rumah sakit karena COVID. Tuhan, kami berserah kepadamu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Yesus. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Bapa, kehendak-Mu yang jadi. Tuhan, Kau melakukan kebaikan untuk mereka. Kami percaya ini waktu yang baik buat Tuhan melawat mereka, menyembuhkan mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk Pastor Andika, kami berdoa untuk Pastor Rizky Rahmat. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami Tuhan, kami bawa pagi hari ini. Biarlah sukacita Allah mengalir, damai sejahtera dari Allah memenuhi hati mereka. Sehingga Tuhan, oleh karena sukacita yang Tuhan berikan, itu yang memberikan kekuatan kepada mereka. Bapak, kami juga berdoa untuk Ibu Eni Batuah yang mengalami kerusakan saraf di bagian otak Tuhan, atau trigeminal neuralgia, dan Tuhan nyeri di tulang belakang. Tuhan sembuhkan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Eni, Engkau dijamah oleh Tuhan pagi ini. Kesembuhan terjadi oleh bilur-bilurnya. Percayalah, Tuhan sedang melawat dan mengadakan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Naomi Stompul untuk pemulihan kesehatan. Bapa di surga, kami terus juga berdoa untuk Ibu Lia, Tuhan Tirsa Lia. Tuhan, Kau juga akan memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa membawa mereka yang mengalami kesakitan. Kami percaya Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk menyembuhkan kami, memulihkan kami, menepati janji-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.